Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Waleter dimanapun berada. Alhamdulillah, mudah-mudahan pada hari ini kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mendapatkan kelancaran dalam segala aktivitas dan rezeki kita semua, dan mudah-mudahan puasa kita selalu diberikan kelancaran juga ya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai strategi khusus untuk melakukan proses rehab pada RBW, yang mana ketika kita ingin melakukan proses perbaikan di dalam RBW, kita perlu dengan adanya strategi agar burung walet yang berada di dalam RBW itu bisa kembali pada RBW kita. Tidak dapat dipungkiri bahwa ketika kita ingin melakukan proses perbaikan atau rehab dalam RBW, tentu ini akan sangat mengganggu terhadap koloni walet yang berada di dalam RBW. Oleh karena itu, kita sebagai pemilik harus bisa mensiasati agar burung walet yang berada di dalam RBW kita ini setidaknya walaupun tidak 100% kembali nantinya pada RBW kita, tapi paling tidak burung walet tersebut bisa kembali antara 60 sampai 80% itu bisa kembali ya. Lalu caranya bagaimana untuk mensiasati agar burung walet itu bisa kembali ketika kita ingin memperbaiki sesuatu di dalam RBW. Contohnya, misalnya ketika kita ingin memperbaiki papan sirip yang berjamur, atau misalnya ketika kita ingin merombak tata ruang yang berada di dalam RBW kita, serta ketika kita ingin merubah LMB dan lain-lainnya. Nah, cara yang saya lakukan berdasar pengalaman saya secara pribadi, yang saya lakukan adalah pertama saya melakukannya pada tempat yang masih sedikit burung walet ya. Jadi mungkin di tempatnya teman-teman RBW-nya itu bertingkat. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus memperbaiki pada posisi yang masih sedikit burung walet. Seperti contohnya mungkin di lantai dasar terlebih dahulu kita lakukan proses perbaikan, baru setelah selesai kita lanjutkan dengan cara sedemikian juga. Dan cara yang kedua yang dilakukan oleh saya, yaitu saya melakukannya pada saat burung walet itu bertelur atau saat ada anakan walet yang sudah menetas di dalam RBW kita. Jadi gunanya ketika anakan-anakan walet sudah banyak menetas di dalam RBW, maka tentu nantinya walet indukan atau walet dewasa ini akan kembali pada RBW untuk memberi makan pada anakan walet tersebut. Sehingga dengan demikian, meskipun ini tidak 100% nantinya bisa kembali, tapi paling tidak kita dapat mengurangi atau bisa meminimalisir burung walet yang terganggu ini agar bisa tetap kembali pada RBW kita. Nah, itu gunanya ya. Selain itu, kita juga harus memperhatikan waktu yang tepat untuk melakukan rehab atau perbaikan di dalam RBW. Jadi waktu yang pas untuk melakukan proses rehab ini, saya melakukannya pada waktu pagi sampai siang. Jadi waktu pagi pada jam 9 saya mulai melakukan aktivitas hingga nantinya sampai jam 2. Intinya sebelum jam 15 sore kita harus selesaikan terlebih dahulu ya, dan dilanjutkan besok harinya lagi ya. Jadi seperti itu sampai nantinya
pekerjaan kita bisa selesai. Jadi waktu yang tepat itu pada jam 9 sampai intinya sebelum jam 15 sore ya. Jadi saya melakukannya pada jam-jam tersebut. Jadi kesimpulan dari video ini adalah yaitu agar burung walet yang berada di dalam RBW paling tidak kita dapat meminimalisir bagi burung walet untuk tidak berpindah ke lokasi yang lain. Jadi intinya biar burung walet setidaknya dengan adanya strategi dan cara yang kita lakukan dalam memperbaiki sesuatu di dalam RBW, ini paling tidak ya dapat meminimalisir burung walet yang terganggu dan akhirnya burung walet nanti bisa kembali pulang ke RBW kita meskipun tidak 100%. Dan bagi teman-teman yang mungkin memiliki cara yang lebih bagus, memiliki cara yang lebih efektif, jadi pada video yang saya berikan pada hari ini tentunya tidak perlu ditiru ya, jika teman-teman memiliki cara yang lebih bagus. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan pada hari ini, sharing pengalaman ini bisa memberi informasi dan sharing yang bermanfaat pada teman-teman semuanya ya. Dan pada teman-teman semuanya mohon dukungan pada channel ini yaitu dengan mensubscribe serta bisa sharing-sharing, bisa kita share pada teman-teman yang lain dan bisa berdiskusi ya di kolom komentar. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.